Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan bermanfaat. Jadi, simak sampai habis biar gak gagal paham. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan kalian. Dan tentunya, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi para santri di pesantren Gus Ikdam. Setiap hari diisi dengan kegiatan ibadah, mulai dari salat berjamaah, mengaji, hingga ceramah agama. Suasana pesantren begitu khusyuk, dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema di setiap sudut. Para santri yang berlomba-lomba meningkatkan ibadah mereka, berharap mendapatkan keberkahan di bulan suci ini. Tidak ada yang menyangka bahwa di tengah kesibukan ibadah Ramadan, sebuah peristiwa tak terduga akan terjadi, mengubah suasana pesantren menjadi lebih menarik. Pada suatu sore, menjelang waktu buka puasa, pesantren kedatangan tamu yang tidak biasa, 10 pendeta dengan pakaian khas mereka. Kehadiran mereka tentu mengejutkan para santri dan pengurus pesantren. Bisik-bisik di antara para santri pun tak terhindarkan. Mereka bertanya-tanya apa tujuan para pendeta tersebut datang ke pesantren Islam. Beberapa santri merasa penasaran, sementara yang lain sedikit waspada. Namun, Gus Ikdam, sebagai pemimpin pesantren, tetap menyambut tamu-tamu itu dengan ramah, mempersilakan mereka duduk di serambi pesantren yang sejuk. Setelah dipersilakan duduk, salah seorang pendeta yang tampak lebih tua dan berwibawa maju ke depan. Dengan senyum yang tetap terjaga, ia menyampaikan maksud kedatangan mereka. Pendeta tersebut mengatakan bahwa mereka datang bukan untuk berdebat atau mencari perbedaan, melainkan ingin memahami lebih dalam tentang Islam secara langsung dari pemuka agama Muslim. Mereka ingin mendengarkan penjelasan tentang ajaran Islam dari sumber yang sebenarnya, bukan dari sudut pandang yang salah atau penuh prasangka. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan, menandakan kesediaannya untuk berdialog. Kedatangan para pendeta ini tentu menarik perhatian para santri. Mereka yang awalnya hanya menduga-duga kini mulai mendekat untuk menyimak. Dalam hati mereka, ada rasa penasaran yang besar. Bagaimana Gus Ikdam akan menjawab pertanyaan para pendeta ini? Apa yang sebenarnya ingin mereka ketahui tentang Islam? Di tengah udara yang semakin sejuk menjelang waktu buka, percakapan antara Gus Ikdam dan para pendeta pun dimulai, menjadi awal dari sebuah perbincangan yang penuh makna. Setelah para pendeta menyampaikan maksud kedatangan mereka, suasana pesantren menjadi lebih tenang, meskipun masih dipenuhi rasa penasaran. Para santri yang awalnya hanya mengamati dari pertemuan kini mulai berkumpul lebih dekat, ingin mendengarkan percakapan antara Gus Ikdam dan para tamu. Dengan penuh interaksi, Gus Ikdam memulai pembicaraan dengan menanyakan apa yang ingin mereka ketahui tentang Islam. Salah satu pendeta, yang tampak sebagai perwakilan mereka, menyatakan bahwa mereka ingin memahami bagaimana Islam memandang konsep ketuhanan, kehidupan setelah mati, serta hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Gus Ikdam tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa ia siap menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Dalam menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam, Gus Ikdam mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keesaan Allah, seperti dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada yang setara dengannya. Para pendeta menyimak dengan serius. Beberapa dari mereka tampak mencatat penjelasan tersebut. Beberapa pertanyaan mulai muncul. Salah satunya mengenai bagaimana umat Islam memahami konsep kasih sayang Tuhan jika Dia begitu absolut dan tidak memiliki aspek kepribadian seperti dalam kepercayaan mereka. Dengan bijak, Gus Ikdam menjelaskan bahwa dalam Islam, kasih sayang Allah begitu luas. Bahkan Dia disebut sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang rahmatnya mencakup seluruh makhluk, baik Muslim maupun non-Muslim. Pembicaraan kemudian berlanjut ke topik kehidupan setelah mati. Para pendeta ingin mengetahui bagaimana Islam menggambarkan surga dan neraka serta keadilan Tuhan dalam menentukan siapa yang masuk ke dalamnya.
Gus Ikdam dengan tenang menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kehidupan setelah mati sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia, di mana setiap amal manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ia menegaskan bahwa Allah Maha Adil dan Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Salah seorang santri pun ikut menambahkan bahwa dalam Islam, seseorang tidak hanya dinilai dari ibadahnya, tetapi juga dari niat dan perbuatannya terhadap sesamanya. Para pendeta tampak terkesan dengan konsep ini, yang menurut mereka memiliki kesamaan dengan ajaran cinta kasih dalam agama mereka. Selama percakapan berlangsung, suasana yang awalnya penuh tanda tanya kini berubah menjadi lebih hangat dan akrab. Para pendeta tidak lagi terlihat canggung, dan beberapa dari mereka bahkan mulai tersenyum ketika mendengar penjelasan yang menarik. Para santri pun mulai memahami bahwa dialog antaragama bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bisa menjadi sarana untuk memperkaya pemahaman dan membangun toleransi. Menjelang waktu berbuka, Gus Ikdam mengundang para tamunya untuk ikut berbuka puasa bersama. Ajakan itu disambut dengan senyuman dan anggukan, menandakan bahwa perbincangan ini bukan sekedar dialog intelektual, tetapi juga momen untuk saling mengenal lebih dekat dalam kebersamaan. Seiring berjalannya dialog antara Gus Ikdam dan para pendeta, diskusi semakin mendalam, membahas konsep-konsep teologis yang lebih kompleks. Para pendeta yang awalnya hanya ingin mengetahui dasar-dasar ajaran Islam kini mulai menggali lebih jauh mengenai bagaimana Islam memandang sosok Yesus, konsep wahyu, serta bagaimana umat Islam memahami kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Gus Ikdam dengan penuh ketenangan menjelaskan bahwa dalam Islam, Yesus, atau yang dikenal sebagai Nabi Isa, dipandang sebagai salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah dengan membawa kitab Injil. Beliau adalah manusia pilihan yang diberikan mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, namun tidak dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan sebagaimana dalam keyakinan Kristen. Para pendeta tampak memikirkan penjelasan ini, dan beberapa dari mereka bertanya lebih lanjut tentang perbedaan mendasar antara ajaran Islam dan Kristen mengenai ketuhanan. Gus Ikdam melanjutkan dengan menjelaskan bahwa dalam Islam, konsep ketuhanan sangat menekankan keesaan Allah, tauhid, tanpa adanya persekutuan atau sekutu. Ia juga menjelaskan bahwa Al-Quran mengakui keberadaan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil, namun dengan keyakinan bahwa kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dalam Islam, Al-Quran dipandang sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya, yang tetap terjaga kemurniannya hingga kini. Para pendeta tampak tertarik dengan gagasan ini, dan salah satu dari mereka bertanya tentang bagaimana umat Islam mengetahui bahwa Al-Quran benar-benar tidak berubah. Dengan tenang, Gus Ikdam menjelaskan sistem hafalan, Hifdzul Quran, yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad serta fakta bahwa jutaan muslim di seluruh dunia menghafal seluruh isi Al-Quran, menjadikannya kitab suci yang terjaga secara lisan maupun tertulis. Dalam sesi berikutnya, percakapan mulai beralih ke pertanyaan yang lebih praktis, yaitu bagaimana Islam memandang hubungan antaragama dan bagaimana umat Islam seharusnya berpikiran terhadap pemeluk agama lain. Salah satu pendeta mengungkapkan kekhawatirannya bahwa banyak orang di luar Islam yang menganggap umat Islam eksklusif dan tidak menerima keyakinan keberagaman. Gus Ikdam menanggapi dengan bijak, mengatakan bahwa Islam sejatinya mengajarkan toleransi dan kedamaian. Ia mengutip ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, "Tidak ada paksaan dalam agama," Quran Surat Al-Baqarah 256, menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinannya. Ia juga menyebutkan bahwa dalam sejarah Islam, banyak contoh di mana kehidupan umat Islam berdampingan secara harmonis dengan pemeluk agama lain, termasuk dalam era kejayaan Islam di Andalusia. Para pendeta mendengarkan dengan penuh perhatian. Tampaknya mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan pemaksaan, melainkan kebebasan menghargai berkeyakinan. Ketika waktu semakin larut, suasana dialog tetap berlangsung hangat dan penuh rasa saling menghormati. Para santri yang mengikuti diskusi juga mendapatkan wawasan baru mengenai bagaimana Islam berinteraksi dengan agama lain, serta bagaimana menjelaskan keyakinan mereka dengan cara yang santun dan terbuka. Para pendeta pun mengakui bahwa banyak kesalahpahaman tentang Islam yang mereka dengar sebelumnya ternyata tidak berdasar, dan mereka mengapresiasi kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan seorang ulama seperti Gus Ikdam. Sebelum berpisah,
Salah satu pendeta mengungkapkan rasa terima kasih atas keterbukaan dan pengampunan yang diberikan, serta berharap agar dialog semacam ini bisa terus berlanjut di masa depan. Gus Ikdam pun menyambut baik harapan tersebut, menegaskan bahwa memahami satu sama lain adalah langkah awal menuju perdamaian dan persaudaraan antar umat manusia. Setelah dialog yang panjang dan mendalam antara Gus Ikdam dan para pendeta, momen refleksi pun tiba. Diskusi yang berlangsung tidak hanya sekedar bertukar argumen atau memperdebatkan keyakinan masing-masing, tetapi juga membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas tentang esensi ajaran agama. Para pendeta yang awalnya datang dengan pandangan tertentu tentang Islam mulai melihat bahwa banyak informasi yang mereka terima sebelumnya ternyata tidak sepenuhnya benar. Sementara itu, Gus Ikdam dan para santri juga mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana agama lain memandang Islam, serta bagaimana membangun komunikasi yang lebih efektif dan penuh hikmah. Kedua pihak sepakat bahwa seringkali kesalahpahaman muncul bukan karena perbedaan yang tidak dapat dijembatani, tetapi karena kurangnya interaksi dan dialog yang sehat antara pemeluk agama yang berbeda. Dalam refleksi ini, Gus Ikdam menegaskan kembali pentingnya memahami agama bukan hanya dari sudut pandang masing-masing, tetapi juga dengan keterbukaan terhadap perspektif orang lain. Ia mengingatkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mencari ilmu, termasuk ilmu tentang pemahaman keyakinan orang lain. Dengan memahami agama lain secara lebih objektif, umat Islam dapat lebih bijak dalam mengambil tindakan serta mampu menanggapi perbedaan dengan cara yang lebih toleran dan santun. Ia juga mengutip beberapa ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya hikmah dalam berdakwah, seperti dalam surat An-Nahl ayat 125, "Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Ayat ini menegaskan bahwa dalam berdialog dengan pemeluk agama lain, umat Islam harus mengutamakan kebijaksanaan dan kelembutan, bukan dengan cara yang provokatif atau konfrontatif. Para pendeta pun turut memberikan pandangan mereka mengenai dialog yang telah berlangsung. Beberapa dari mereka mengakui bahwa sebelum pertemuan ini, mereka beranggapan bahwa Islam adalah agama yang eksklusif dan sulit menerima keberagaman. Namun setelah mendengar penjelasan langsung dari Gus Ikdam, mereka menyadari bahwa Islam justru sangat menekankan prinsip perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Salah satu pendeta bahkan menyatakan kekagumannya terhadap ajaran Islam yang begitu menekankan pentingnya menjaga lisan dan sikap dalam berdialog, sehingga diskusi dapat berlangsung dengan damai dan penuh rasa hormat. Ia mengakui bahwa pertemuan ini telah mengubah banyak prasangka yang sebelumnya ia miliki terhadap Islam dan membuka wawasan baru dalam memahami ajaran agama yang berbeda. Sebagai penutup dari sesi refleksi ini, Gus Ikdam menegaskan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang bagi manusia untuk hidup berdampingan secara damai. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan dialog sebagai jembatan dalam membangun kebersamaan, bukan sebagai ajang untuk mencari siapa yang benar atau salah. Para santri yang hadir dalam pertemuan ini pun mendapatkan pelajaran berharga bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedewasaan berpikir serta kelapangan hati dalam menerima perbedaan. Dialog antara Gus Ikdam dan para pendeta bukan hanya menjadi momen pertukaran ilmu, tetapi juga menjadi bukti bahwa dengan keterbukaan dan sikap saling menghormati, keharmonisan antar umat beragama dapat tercipta. Sebelum berpisah, baik Gus Ikdam maupun para pendeta sepakat bahwa pertemuan semacam ini harus terus diadakan untuk mempererat hubungan dan memperkuat rasa saling pengertian di antara umat manusia. Dialog antara Gus Ikdam dan para pendeta membawa dampak yang lebih luas dari sekadar diskusi intelektual. Percakapan ini cermin menjadian bagaimana hubungan antaragama bisa dibangun dengan prinsip saling memahami dan menghormati. Dalam konteks sosial, pertemuan ini menunjukkan bahwa kesalahpahaman tentang agama seringkali muncul akibat kurangnya komunikasi yang terbuka. Di banyak tempat, perbedaan keyakinan justru dijadikan alasan untuk menumbuhkan prasangka dan konflik. Padahal jika dilakukan dengan cara yang tepat, interaksi antara pemeluk agama yang berbeda dapat menjadi sarana untuk menggali wawasan dan memperkuat rasa kebersamaan. Dalam Islam sendiri, konsep ukhuwah, persaudaraan, tidak terbatas pada sesama umat Islam saja, tetapi juga mencakup hubungan yang harmonis dengan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dialog seperti ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan nilai-nilai universal Islam yang menyelamatkan kedamaian dan menjunjung tinggi keadilan.
Salah satu dampak nyata dari pertemuan ini adalah munculnya kesadaran baru di kalangan para peserta, baik dari pihak santri maupun para pendeta, bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang mengajarkan kebaikan. Kesadaran ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, di mana perbedaan agama tidak lagi menjadi pemisah, melainkan menjadi peluang untuk memperkaya pemahaman satu sama lain. Dalam kehidupan sosial, seringkali perbedaan keyakinan menjadi penyebab munculnya ketegangan dalam masyarakat, terutama jika tidak ada upaya untuk memahami sudut pandang pihak lain. Namun, melalui pendekatan yang santun dan argumentasi yang berbobot seperti yang dibawakan oleh Gus Ikdam, dialog dapat menjadi sarana efektif untuk mengurangi kesalahpahaman dan bahkan menginspirasi lahirnya kerjasama antaragama dalam berbagai aspek kehidupan. Selain berdampak pada hubungan sosial secara luas, pertemuan ini juga memberikan dampak psikologis dan spiritual bagi individu yang terlibat. Para santri mendapatkan pengalaman berharga tentang bagaimana cara berdakwah dengan cara yang beradab dan penuh hikmah, bukan dengan konfrontasi atau sikap eksklusif. Mereka belajar bahwa dalam berdialog dengan pemeluk agama lain, pendekatan yang paling efektif bukanlah dengan menonjolkan perbedaan, tetapi dengan menemukan titik temu yang bisa dijadikan landasan untuk memahami satu sama lain. Sementara itu, para pendeta pun mendapatkan pengetahuan baru tentang Islam yang sebelumnya mungkin belum mereka ketahui. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan bahwa dialog semacam ini sangat jarang terjadi dan seharusnya lebih sering diadakan agar hubungan antaragama bisa semakin harmonis dan saling mendukung dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, dialog ini tidak hanya berhenti di ruang diskusi, namun juga berpotensi memberikan pengaruh pada kebijakan sosial dan keagamaan di tingkat yang lebih luas. Jika dialog semacam ini terus dilakukan dan diterima sebagai bagian dari pendekatan dalam membangun keharmonisan beragama, maka akan semakin banyak masyarakat yang terbuka untuk memahami bahwa perbedaan tidak harus menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perbedaan bisa menjadi kekuatan yang menyejahterakan kehidupan sosial dan membangun toleransi yang lebih kuat. Gus Ikdam menekankan bahwa tugas umat Islam bukan hanya sekedar mempertahankan keyakinannya sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, damai, dan menghormati keberagaman. Dengan demikian, umat Islam bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun dunia yang lebih harmonis dan berkeadilan, di mana perbedaan bukan lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi peluang untuk mempererat hubungan antar umat manusia. Dialog antara Gus Ikdam dan para pendeta memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya komunikasi yang terbuka dan santun dalam membangun hubungan antaragama. Diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas perbedaan ajaran Islam dan Kristen, tetapi juga menyoroti nilai-nilai universal yang dapat menjadi titik temu bagi kedua agama. Melalui pendekatan yang penuh hikmah dan argumentasi yang mendalam, Gus Ikdam menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan kedamaian. Pendekatan ini membuka wawasan bagi para peserta diskusi bahwa dalam setiap keyakinan terkandung ajaran yang menekan kebaikan, sehingga tidak perlu ada rasa saling curiga atau permusuhan. Dialog semacam ini membuktikan bahwa dengan sikap terbuka dan argumentasi yang berbasis pada ilmu, perbedaan keyakinan tidak akan menjadi perpecahan, tetapi justru dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial. Hasil dari dialog ini juga menampilkan bahwa masih banyak kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat mengenai ajaran Islam dan Kristen. Beberapa di antaranya muncul karena kurangnya interaksi langsung antara pemeluk kedua agama tersebut. Banyak orang hanya memahami agama lain dari sudut pandang kelompoknya sendiri, tanpa mencoba mencari tahu langsung dari sumbernya. Oleh karena itu, dialog yang dilakukan oleh Gus Ikdam dan para pendeta menjadi contoh bagaimana komunikasi yang baik dapat menghilangkan prasangka dan membangun pemahaman yang lebih akurat. Dengan adanya interaksi yang sehat seperti ini, diharapkan semakin banyak individu yang memiliki sikap terbuka dalam memahami agama lain, sehingga konflik berbasis keagamaan yang sering terjadi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Selain berdampak terhadap pemahaman keagamaan, dialog ini juga memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama tentu memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan. Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara dengan keberagaman agama yang tinggi, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan budaya dialog agar dapat hidup berdampingan dengan damai. Jika komunikasi yang baik tidak dibangun, maka akan semakin banyak kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, peran ulama, pemuka agama,
dan tokoh masyarakat dalam menjembatani komunikasi antaragama menjadi sangat penting agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan saling mendukung dalam kebaikan. Sebagai rekomendasi, dialog antaragama seperti yang dilakukan oleh Gus Ikdam sebaiknya lebih sering diadakan di berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari lingkungan akademik, komunitas keagamaan, hingga institusi pemerintah. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang lebih luas dalam penyampaian nilai-nilai toleransi, seperti melalui pendidikan formal dan media sosial. Dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan toleransi, diharapkan akan tercipta kehidupan yang lebih harmonis di mana perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi sumber konflik, namun justru menjadi alat untuk membangun solidaritas sosial yang lebih kuat. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga keagamaan untuk memfasilitasi pertemuan antaragama yang tidak hanya sebatas diskusi intelektual, tetapi juga dalam bentuk kerjasama sosial yang nyata, seperti program kemanusiaan dan aksi kemasyarakatan. Pada akhirnya, dialog antara Gus Ikdam dan para pendeta bukan hanya sekedar diskusi tentang perbedaan teologis, tetapi juga menjadi simbol pentingnya membangun jembatan antara berbagai kelompok agama. Sikap terbuka, argumentasi yang berbasis ilmu, dan niat baik dalam berdialog menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Jika semakin banyak tokoh agama dan masyarakat yang meneladani cara berdialog yang santun seperti ini, maka akan semakin banyak pula individu yang memiliki kesadaran untuk hidup rukun dalam keberagaman. Dengan demikian, dialog antaragama tidak hanya akan menjadi wacana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan masyarakat yang damai, saling menghormati, dan penuh dengan nilai-nilai kebersamaan.